Selamat pagi teman-teman semuanya. Happy weekend. Enaknya turu. Enaknya turu. Ya jadi cuacanya sendu-sendu gini. Jadi ini lagi ya seperti yang kalian tahu Gading Serpong SD kalau di sekitarnya itu lagi mendung, sering mendung di sini. Gak apa-apa, bagus, kemarin panas banget, kakak bocor. By the way, kita hari ini got another invitation. Lokasinya ada di dekat Eka Hospital, nggak Rawabuntu sih, dekat Eka Hospital. Apa sih? Dekat Taichan Oma sebenarnya. Oh iya. Taichan Oma ini ada ruko. Jadi, aku not sure dia tuh udah lebih lama apa baru. Jadi nama tepatnya itu Warung Nyonya Lestari. Jadi apa aja yang disajikan obviously kayaknya kebanyakan makanan Indonesia. Terus kayak ayam goreng, terus kayaknya ada bakwan Malang juga, terus ada apa lagi nyontek coba, gulai, bubur. Kayaknya menu-menu breakfast and brunch ya. Nah, penasaran kayak apa review kita di Warung Nyonya Lestari atau Ubuntu, emang Ubuntu sih namanya. Terus kita anak di Sepang, where the taste is more than the case. Dingin. Oke, kita udah masuk ke tempatnya. Jadi tempatnya sangat enak banget ya. Jadi memang ini adalah tipikal dari kafe-kafe yang sama ini kita visit di BSD biasanya. Pasti gaya tuh laid back, chill, terus daerah tuh sebenarnya daerahnya bukan daerah yang cukup chaotic sih. Jujur ya. Di depan tuh cukup chaotic sih daerahnya. Karena lampu merah perempatan besar kan. Nah, by the way, jadi ini dia gayanya tuh sebenarnya kasih tempong. Sorry, tadi gue salah kata menunya. Bukan yang itu. Salah lokasi, itu sebelah. Ternyata menu dari sebelah. Jadi kalau di sini itu spesialis nasi tempong, lalu bakwan Malang, sama nasi tempongnya ada beragam juga ya. Tadi kita pesen dua nasi tempongnya. Jessica got the ribs, nasi tempong ribs, nasi tempong iga. Terus I got ikan apia, ikan nila. Gue minta digoreng-garing seperti biasa. Sama yang pasti sebenarnya unik dari sini tuh bebek sama si empal. Dan aku pas liat menunya tuh pengen banget pesen empal. Cuma sayangnya lagi habis kita kesini. Iya, dia baru datang di jam siang. Ini kita datang jam 8 pagi by the way guys. Dia itu bukan dari jam 7.30. Ada yang kita harus pergi lagi soalnya nanti siang. Jadi tadi tuh gue mau pesen I want to order the duck tapi ya not available. Terus I think kalau chicken terlalu mainstream ya. Dan biasanya kan ikan gitu ya kalau nasi tempong. Ya mostly. By the way mereka juga ada ikan bandeng. Ikan bandeng sama kembung. Tapi yang unik itu adalah bandeng. Nah sama bakwan Malang. Terus minumnya cukup unik ya. Ini udah datang by the way minumannya. Ada ginger fish, purple blossom ya kalau nggak salah. Sama dia tuh sama kopinya juga ya. Jadi ada kopi-kopiannya, yang pasti ini kopi gula aren. Sama di belakang itu kalau kalian lihat yang hitam itu tuh chiller, kayak kulkas kecil yang gitu. Can ya? Dia di dalamnya itu ada can ya, can kopi gula aren. Jadi kayaknya kayak di Ranger ya. Iya, lucu banget. Coba ya, itu tapi buat sharing katanya. Padahal kayaknya aku sendiri juga bisa. Nggak kan dia lebih penuh kan soalnya. Biasanya kan kalau ini kan dia nggak full of kopinya. Yes, jadi obviously makanannya lagi di prepare. Tapi kita kayaknya nggak usah ke kitchen. Nanti kita record sekitar aja, kita kasih lihat tempatnya sebagus apa. Jadi ini cocok banget buat kalian yang emang mau nongkrong, apalagi sama teman-teman gitu ya. Ini cocok banget di sini karena tempatnya juga sepertinya masih underrated ya, belum ada yang banyak yang tahu. Tapi ini mungkin karena pagi aja sih. Iya. Dan ini tuh homey banget sih. Jadi kayak ngabisin waktu lama di sini buat WFH atau WFC gitu ya, pasti kayak nggak akan berasa. Tidur sih kalau gue. Ya, jadi to be clear lagi, di sini not for breakfast and brunch, tapi benar-benar makanan berat. Tadi gue salah di opening, sorry. Ya, jadi kita masih tunggu makanannya seperti biasa, so stay tune.
Coba lihat aja bagus nggak di situ. Coba lihat aja bagus nggak di situ. Kalau bagus ya udah. Mantep dia. Tapi tempias. Wah, banyak banget. Jadi kita dapat tambahan ini, tempe mendoan, crispy wonton, ini bakwan malangnya, ini ikan nila, sama itu ada iganya. Wah, banyak ya, by the way. Pagi-pagi loh ini. Kayaknya harus di start dari tempe mendoannya dulu, sarapan with mendoan never fail. Nah, sama ini minuman-minumannya, ada yang purple apa tadi? Purple blossom, es kopi susu gula aren, sama ginger fish. Ya, lama nih nungguin dia nih, record nih. Oh ya, by the way, kalau makan tempe mendoan tuh kayaknya kecapnya nggak diguyur gini deh harusnya. Tapi buat dicocol doang deh, bukan diguyur gini deh. Ini kayaknya bakal nge-trigger orang-orang nih kayaknya. Kok diguyur sih? Ya setahu gue itu harusnya tempe mendoan itu supposed to be dip, bukan drizzle. Drizzle. Nih dia yang mulai. Ya nggak apa-apa lah, harusnya tetap gak enak juga. Rambutnya kepotong sayang. Alright, makannya udah nyampe semua. Jadi tadi udah sempat kita brief ya. Tadi ada tempe mendoan, ada crispy wonton, ada bakwan Malang. Terus ini tempongnya ada 2. Ini yang iga. Kita switch by the way karena ternyata dagingnya terlalu berlemak buat Jessica. Jadi Dan ini sambal tempongnya enaknya dimakan pakai ikan. Alasan. dia nggak bisa makan yang berlemak kayak padahal payah. Nah, jadi kita start dari minumnya dulu mungkin. Jadi minumannya itu tadi ada mocktails 2 yang purple blossom and ginger fish. Yes. Oh ya. Yang gingery? Kamu dulu. Ya, yang punya aku tuh rasanya kayak nano jujur ya. Kalau kalian pernah makan permen nano, ini exactly kayak gitu. Cuman sedikit ada rasa rempah-rempahnya gitu loh. Tapi iya kan, kamu tadi nyobain kan? Kayak nano gitu. Tapi enak, unik gitu loh. Nah kalau yang gue ginger fish itu ya pasti gingery, terus dia ada sodanya. Nggak terlalu manis, not too sweet. I like it, dia punya ini ya cukup refreshing. Terus dia tuh tadi pakai madu sama apa lagi gitu. Ada sih dari aroma si madunya. Iya, ini tuh sebenarnya tuh kayak itu tau gak sih kayak wedang jahe tapi pakai soda gitu loh. Betul. Kayak sparklingnya jamu gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke makanannya. Jadi kita coba side-nya dulu kali ya. Ada 2, ada crispy wonton sama ada tempe mendoan. Ini aku sih kayaknya ini isinya aci gitu deh kayaknya ya. Atau aci atau apa ini? So easy to bite. Enak banget, gampang. Kayak abu nih. Ternyata nggak masalah sambal. Itu kayaknya isinya aci gitu sih guys. Tapi enak dimakan buat kayak lagi ngemil santai gitu ngobrol. Tapi definitely not a heavy snacks. Oh ya. Kan kesini pasti masih lapar pasti. Si Leo udah ngambil banyak banget dari tadi ini. Enak. Aku tahu dia rasanya kayak apa. Kamu tahu sumpia? Oh iya, cuma kalau sumpia kan isinya ebi ya. Kalau ini kayak tapi ini berasa ada rasa shrimpinya gitu sih. Oh iya kan? Nah, sekarang kita next ke tempe mendoan. Oh, dia bilang gitu. Langsung dimakan lagi. Pakai bumbu kecap tadi dituangin sama dia secara kurang perasaan dituangin cot gitu. Nah ini jadi banyak banget kecapnya. Wah, it's okay by me. Cheers. Mendoan always good. Enak kan mendoannya? Ya. Soft gitu.
hands down tepungnya enak banget, terus lembut banget, tapi nggak, bukan yang lembek gitu, tapi ada buah crispy-nya. Dia berminyak tapi nggak terlalu berminyak. Gua kalau pakai si kecap cabenya itu enak banget. Jadi dari si cabai rawitnya ngasih rasa spicy, sama si kecap manisnya itu ya obviously nggak kontras rasa asin dari si tape mendoannya. Very good. Nah, Bakso? sekarang kita lanjut ke bakso. This is one of their specialty di sini. Jadi nasi tempong and bakwan Malang. Yes. Which is ini tuh bakwan Malangnya cukup simpel ya. Dia pakai mie, terus ada baksonya, ada kayak paksitnya tadi kita gabungin aja. Yeah. Bakwan Malang paksitnya supposed to be soggy, not crispy. Hanya tadi kata dia, nggak apa-apa ntar lembek ya harus begitu memang kan normal. Kalau saya sih doyan dengan senang hati. Oh iya. Udah nyampe tadi? Nah, udah. Jadi kayak kuahnya tuh agak manis gitu ya. Ya like ini ya apa umumnya usually typically bakwan Malang begitu kan? Memang ya? agak-agak bawa sweet. Nggak tahu. Biasanya sih nggak tahu ya yang aku rasain. Dia tuh bakwan Malang itu typically pasti emang agak sweet, asin, gurih gitu. Terus definitely baksonya ada bakso urat. Terus ada bakso urat mana lagi nih? Abis ini. Oh ini nih. Itu urat. Oh iya deh urat. Ada yang digigit sama Jessica tadi nih. Tapi uratnya nggak bertekstur yang gimana banget itu loh. Jadi aku tadi makan tuh fine aja bakso uratnya. Ya Wah. kan? Oh ini Enak. umami sekali. Dia punya. Betul. Nah kita coba pangsitnya kali ya. Wow. Kurang satu ini mah jadinya. Maksudnya. Tapi tadi ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ini nih ada nih. Udah splatter kayaknya tadi. Nah, tipikal pangsit buah Malang ya. Enak banget. Ngomong apa kamu? Enggak. Enggak. Alright. Kita masuk ke main course, the real main course. Itu Yeay. tempong. Yeay. Jadi ini ya basically pakai sambal tempong. Iya. Tadi Leo pesen yang nila, terus nilanya tadi goreng garing, dan itu beneran goreng garing, crispy, enak banget sih. Nah, ini yang iga. Jadi ternyata digoreng juga ya. Nah, Iya. iga. Terus good, dia datang pakai tempe, tahu seperti biasa, pakai Ikan asin. ikan asin, terus labu, Yes. sama water paning glory. Ini dia. Oh, kinda soft ya. Tuh. Call of the bones juga ternyata si ininya cukup call of the bones dari si iga. Kalau aku bilang sih iganya tuh agak kayak ada perlawanan sih di mulut sih. Nggak segitu Sedikit tonjok ya? easy gitu, iya. Pas gigit, aduh. Oke. Aku coba pakai sambal tempongnya. Sambal tempongnya jujur enak banget. Alright, tempong cheers. Cheers. Langsung makan. Ya. Oh. Rasa nih pedas nih. Ya, enak. Kayak tadi kita mulai dari saya dulu. Biar nggak empty stomach banget mulainya. Enak. Jadi sambalnya seger. Seperti biasa. Nggak bawa sweet sama sour. Fresh. Terus kayaknya pakai jeruk ya, berasa jeruknya ya. Lalu jeruknya tapi not that overpowering. The ribs meskipun digoreng tapi dia masih ada lembutnya sebenarnya. Dan memang ini karena dia mungkin cukup berlemak ya, maka tadi Jessica nyerah pas makan. Gak apa-apa, gua terima dengan senang hati. Sampai batuk. Kamu gimana ikannya? Ikannya enak, digoreng crispy ya, kayak dia tuh kayak luarnya garing, dalamnya lembut banget ikannya. Cuman ikannya masih kayak ada sedikit bau tanah mungkin ya. Iya. Apa ya? Ya kayak ada masih sedikit bau tanah, tapi kayak masih fine banget. Karena Freshwater ketutup. tilapia. Iya, karena ketutup sama si ini ya sambal tempongnya, jadi masih fine banget. Nggak yang mengganggu banget, tapi ini overall good banget sih, enak. Oke, jadi oh ya ada ini. Oh, iya. Lupa. Kopi. Kopi gula aren. Lihat dulu. Nih. Jadi dia spesialis bukan cuma tempong dan bakso, tapi ada juga Kopi jual gula kopi. aren. Untuk kopi gula aren ada kopi gula arennya ada yang di can. Can. Kan ya, Natto Sweet. Minuman di sini Natto Sweet. Dia punya apa? Karakter minumannya creamy, ya pasti. Creamy, Kopinya creamy. nggak terlalu strong. Yeah. And ya, just good gitu kalau misalnya kalian minum buat apa nongkrong-nongkrong santai-santai. Very good. Oke, jadi itu
itu review kita. Ini kita sign out nggak? Sih kita akan makan dulu seperti biasa. Setelah itu akan kita wrap. Jadi enjoy the time lapse, everyone. Emang ya dari tadi video ini tuh lama gara-gara dia nih, nungguin dia sebenarnya. Record, main HP. Ya. Aku penasaran. In case you guys wondering, kenapa di mobil lagi closingnya? Jadi tadi ada yang reserve. As you guys can see, jadi ada yang reserve dan wow, full book mereka tadi. Yes. Rame banget. Jadi kayak satu reserve, satu enggak sebenarnya. Iya, jadi kita datang di waktu yang tepat, yaitu di jam 8 pagi, di mana masih sepi, masih kosong. Jadi kita mau record mau apa tuh, kita dapat banget suasananya gitu dari si restonya tuh yang cukup resto sih ya, ini bukan cafe kalau kata gue. Iya, ini lebih ke resto dan ini lebih ke family ya. Ternyata iya family dan gue nggak tahu kalau misalnya di weekday, tapi ini kan weekend jadi di dalam tuh family-nya tuh apa yang banyak makan situ tuh family gitu. Sama ini banyak yang suka kalau misalkan abis olahraga nih. Iya tadi ada snacking kayak di pisang goreng. Iya. Tapi menurut gue kayaknya kalau pesen si sampai mendoannya aja cukup. Itu tuh mendoannya enak banget. Mendoannya murah loh, 13.000, isinya banyak tadi tuh. Oh ya, 13.000 ya. Oh ya. Oke, jadi kita bahas dulu dari makanan ya, mungkin dari the main course gitu ya. Definitely kita pesan tempong tadi. Tempong always focus on the sambal. Jadi what I like about the tempong di sini, sambalnya itu bukan yang mungkin kalau yang sebelumnya kayak di Damas atau mungkin gue pernah makan tempong yang di Balinya langsung gitu ya. Biasanya tuh pada saat makan sambalnya tuh langsung pedas gitu di mulut. Tapi kalau di sini tuh benar-benar dia tuh nyumput gitu, hiding gitu. Jadi dia mellow terus kita kan, iya tempong itu kan fresh ya, rasa si sambalnya bawa sour, ada sweetnya sedikit, terus kayak seger lah intinya. Nah tapi begitu gua, wah kan semangat kan makan kan, wah hajar terus hajar, apalagi pakai iga kan enak banget tuh, berlemak gitu kan, terus berisi gitu, crispy juga. Terus sama wow pedas ya gitu ternyata. Jadi di mulut gue tuh tetap tadi tuh gue tuh sempet kayak berhenti dulu karena kepedesan kayak waktu gue makan di sambal Damas gitu. Jadi kayak wah ternyata pedas juga, berarti approve gitu. Si sambal tempongnya itu bukan yang mild, bukan yang mellow sambalnya, tapi ternyata pedas juga, tapi dia hiding di bawah gitu. Bener-bener merenduk dia tiba-tiba dum ya pedas. Jadi very good buat tempongnya, kalau buat gue highly recommended buat makan di sini. Ikannya gimana kamu? Ikannya enak banget. Walaupun tadi kan awal Leo tuh requestnya goreng garing kering ya. Tadi tuh nggak terlalu kering, sebenarnya ketuker. Yang kering itu iganya. Tapi gue kasih dia. Ikannya nggak terlalu kering, tapi digoreng garing betul. Enak banget. Sebenarnya awal yang aku bilang tadi ya, emang ada sedikit rasa bau tanah dikit, tapi kayak itu aman banget, fine banget, nggak ngeganggu sama sekali. Karena nila, ikan nila pasti memang ada bawa arti gitu. Iya betul. Sebenarnya aku kalau tahu aku ambil ikan, harusnya aku ambil bandeng. Aku penasaran banget sama bandeng, pakai sambal tempong tuh gimana gitu kan? Lagian gue kaget terima pesan, aku iga. Emang you can eat the fat gitu, can you eat the fat gitu, jadi gitu mana gitu kan, can you eat the fat gitu. Aku udah bilangnya kayak, kamu nggak mau bandengnya aja, udah kayak gitu. Cewek susah ya. Ya anyway, dari ikan nilanya oke, nggak terlalu apa, sebenarnya masih oke juga for me gitu, kalau misalnya dia nggak terlalu crispy atau apa, masih enjoyable, tapi gue prefer yang lebih crispy biar si seperti yang gue bilang, si stamppasnya bisa gue habisin gitu, sama tulang-tulang bisa gue gigit, gue crunch aja. Nah definitely kalau ada tempongnya sih recommended buat kalian untuk coba, boleh banget. Dan tempatnya juga enak banget kan ya di sini ya tadi ya. Sama don't forget the
bakwan Malang. Bakso bakwan Malang ya, bener juga sih sebenarnya. Iya sih. Bakso bakwan Malang ini dia cukup simpel. Tadi gua nggak kasih sambal sama sekali karena nyaman banget rasanya. Very comforting banget. Terus sayang sekali udah nggak terlalu panas. Itu kalau masih panas gue jamin enak banget. Jujur aku juga sama sih untuk bakwan Malang ini. Masih bisa dikasih kayak garam sama sambal. Garam dikit biar ada sedikit rasa asin gurih gitu loh. Tapi sebenarnya kayak es iris aja tuh udah enak banget. Jadi kayak dimakan kayak gitu aja udah enak banget. Jangan guys, udah cukup asin. Jangan dengerin dia. Asin. Udah cukup asin, jangan guys. Itu udah cukup asin kalau buat gua. Kalau ini it's enough kok. Jadi itu enough gitu. Asin gurihnya tuh udah enough. Jangan ditambah garam lagi. Kalau mau tambah sambal aja. Itu udah baru. Itu udah paling maksimal kalau kata gua. Kalau misalnya ditambah garam lagi pasti keasinan. Buat gua jangan dengerin dia. Ya, jadi bakso bakwan Malangnya itu dia cukup simple ya. Mie terus pakai tahu, kayak tahu bakso gitu, terus baksonya ada 4 sama pakai pangsit kalau salah 2 apa 3 gitu. Ya, buat 2 ya. Ya kita setuju, kita tim yang pangsitnya itu harusnya soggy, harus yang dicelup ke kuahnya. Because ya that's why it calls bakwan Malang gitu. Kalau misalnya kayak yang pangsitnya crispy ya bukan bakwan Malang kalau buat kita. Jadi ya enak banget, apalagi lagi hujan-hujan gini. Pas banget kalian pesen, yang penting kalian gak ngevlog aja biar makannya masih panas. Iya, tadi nasinya juga agak sedikit kering karena kita kelamaan ngevlog. Betul. Ya. Very good dari main course-nya. Lalu next-nya itu snacky-nya ada crispy wonton. Crispy wontonnya simple, light bite sekali, crispy, terus anything you want dalam sebuah snack. Jadi kayak that's it gitu, simple, enak. Sebenarnya dan finger snack aja. Enak sih kalau kamu kayak lagi WFH gitu ya, sambil pesan si crispy wonton sama pesan kopi itu enak banget sih sebenarnya. Awal prefer tempe mendoan sih. Karena kalau lagi kerja tuh kayak mendoan terlalu berminyak gitu loh, kayak aduh ribet. Pakai garpu. Pokoknya gua tim tempe mendoan ya. Tapi back to crispy wontonnya ya itu dalamnya dia kayak sumpia rasanya, kayak pakai udang kering tapi nggak terlalu strong ininya, agak light tapi enak, crispy. Lalu gua tim tempe mendoannya. Buat gua tempe mendoannya enak, nggak terlalu banyak. Jessica bilang tadi, like Jessica said, not too oily. Terus si tepungnya juga bukan yang si batternya bukan yang lembek banget, tapi dia ada crispy on the edge. That's why it brings extra texture situ, sama dipakai sambal kecap dan cabai rawitnya, itu enak banget. Terus ini juga sih sambal kecapnya tuh kayak dimakan sama si mendoannya tuh nggak bikin enek ya, karena beberapa tempe mendoan tuh kecapnya terlalu manis yang enek gitu nih. Aku nggak tahu pakai kecapnya gimana, tapi dia tuh nggak yang bikin enek kemanisan gitu loh, jadi enak banget. Jadi buat ngekontras rasa asin, karena si tepungnya rada asin, ngekontras si rasa asinnya, jadi itu pakai kecap manis, kayak kecap cabenya, itu very good banget. Yes, jadi itu makanannya. Major sukses buat kita. Lalu untuk next itu ada minuman pastinya. Terus kita take away ini kopi. Nggak bisa habis. Jadi tadi kita take away si tempe mendoan dan si crispy wontonnya karena getting out ya. Lihat nih, aku udah ngap terus gara-gara kenyangan. Kenyang. Iya, jadi kalau dari minumannya tadi yang gua ada ginger fizz, bener? Yes. Ginger fizz. Jadi dia lebih kayak apa ya? Gue ingat di Bogor tuh bir peletok kayak gitu rasanya. Enggak, dia ada lagi model bir peletok tapi ya. Tadi ada lagi, tapi kalau yang di Bogor ada bir peletok itu kayak begitu rasanya. Tapi dia nggak semanis yang di Bogor ya. Kalau Bogor karena pinggir jalan ya. Kalau di sini, yang gue amaze adalah what I amaze itu adalah minuman itu nggak terlalu manis. Ya, mocktailnya nggak terlalu manis. Bahkan yang punya Jessica juga tadi, sama kopi gula arennya juga yang ya udah manisnya manis, that's it aja gitu. Bukan yang benar-benar mengeluarkan rasa sih. Ininya gula arennya kenapa? Kalau kopi itu dia manisnya manis susu ya, bukan manis gula arennya. Lebih ke arah sweet dari si susunya gurih gitu. Jadi enak banget, creamy. Terus kayaknya cukup safe ya. Ini kita minum nggak? Iya, kembungnya gimana sih? Kamu purple, lupa mulu gue namanya Purple Blossom. Purple Blossom. Gue ingetnya Purple Breeze. Purple Blossom ya. Purple Blossom ini tuh unik banget ya. Maksudnya tuh kayak nano-nano. Jadi kayak semua rasa tuh ada di sana. Maksudnya don't get me wrong, itu enak. Aku suka gitu loh. Cuman tapi jujur aku prefer kalau misalkan kalian makan sambal tempong, mending jangan pesan yang aneh-aneh, es teh atau air mineral aja. Ya, kalau yang lain baru pesan yang kayak mocktail segala macamnya. Karena kayak kepedesan minum Purple Blossom sih unik ya.
Nah, mungkin maksudnya Jessica Nano itu lebih ke arah sour. Jadi rasa yang dikasih sama si purple blossom ini lebih ke arah sour. Jadi ya cukup fine kalau misalnya buat kalian yang suka. Jadi kayak permen nano yang zaman dulu tuh kayak gitu rasanya, kayak ada manisnya. Maksudnya manisnya tuh dari bunga telang. Bunga telang kan sebenarnya nggak ada rasa ya. Bunga telang campur jahe, jadi kayak ada rasa jahenya. Tapi dia juga pakai cengkeh, jadi ada rasa ada jahenya. Dia pakai jahe, bunga telang, cengkehnya ada juga. Kayak herbsnya itu rasa herbs dari cengkeh sama serai. Serainya bikin wangi. Dan jeruknya aku lupa dia pakai. Dan banyak-banyak pakai sedikit. Ya udah sampai situ aja. Oke. Intinya kalian harus coba aja gitu. Iya. Yes, jadi kedai warung Nyonya Lestari, Rawabuntu di perempatan Eka Hospital, seberang Eka Hospital, seberang Stante Tacanomah. Boleh banget. Nggak kena mata. Apa? Harusnya kena. Boleh banget kalian datang ke sini sama keluarga kayak tadi, sama teman-teman itu juga fine. Kalian harus coba ke sini. Tempatnya sangat laid back, meskipun di luarnya nggak laid back. Di luarnya Fast and Furious sekali. Jadi ini cukup, gak usah jauh-jauh, kita tinggal masuk ke sini aja udah langsung ke tenang suasananya gitu. Iya, enak banget. Gaya ininya sebenarnya kayak dekorasinya mungkin sedikit kayak Bali dan Jawa ya kayaknya di dalam. Iya ya, percampuran itu dua sih. Cuman gayanya tetap modern, tapi ada dekorasi tradisionalnya dan ada list piringan hitam itu cukup amazing sih gue liat, kayak wih keren nih koleksinya. Yes, tapi jadi setuju sama yang si Leo bilang ya, kalau yang di Bali itu kan kayak kita kan nggak berasa waktu berjalan cepat ya. Nah sini juga kayak gitu. Ya. Yes, jadi itu mungkin review kita di Warung Nyonya Lestari. Thank you buat Warung Nyonya Lestari yang udah undang kita ke sini. Katanya baru 3 bulan ya di sini ya. Di sini baru 3 bulan. Sebenarnya Nyonya Lestari sendiri udah dari 2020 ya. Established 2020 sih tadi ada di kacanya. 2020, tapi ya, di sini 3 bulan. Kayaknya sini baru 3 bulan. Tapi rame banget tapi udah rame banget, very good, very nice. Dan siapa yang invite kita? Langsung dari Warung Nyonya Lestarinya yang udah undang kita ke sini. Thank you, and thank you juga buat all the staff pastinya yang bertugas pada hari ini. Sangat baik-baik banget, informatif dan cekatan pastinya. Semoga sukses selalu. And pastinya thank you buat kalian yang udah nonton. Please like, comment, share this video, karena pastinya lots more video will be published between Tuesday and Friday at 5 PM. Makan-makan daerah Gading Serpong, Alam Sutra, Karawaci. PSD. Lupa. Ya, pastinya juga consider untuk subscribe dan nyalakan bell icon ting ting agar kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video-video terbaru. Dari kata Gading Serpong, sign out. Thanks for watching. Bye bye.